Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga beberapa saham dari sektor tech yang menurut saya cukup menarik untuk minggu ini karena ada sentimen nanti kemungkinan besar hari Kamis ya FOMC itu sinyal pemotongan suku bunga sekitaran 0,25 basis point. Nah itu menarik dan langsung saja ke ISG. ISG hari ini cukup bagus menguat 0,35% ke harga 7.839 dan transaksi sampai saat saya buat video ini ada di 11,5 triliun. Tutupannya di 7.831 berarti diturunin 8 poin itu nggak masalah. Langsung saja ke teknikannya. ISG kembali all time high. Ini luar biasa dan volume meningkat hari ini lebih besar dari hari Jumat minggu lalu. Jadi kemana untuk besok masih bisa naik, tapi ya juga rawan untuk balik arah. Tergantung Bapak Ibu bagaimana mengantisipasinya. Ya, kalau saya bilang ini tabar fear, ya bukannya tabar fear, tapi antisipasi. Siapa sih yang nggak mau ISG ini naik terus ya, tapi seperti itu juga pasti ada yang juga ingin jualan. Bandar juga mungkin jualan sudah mencapai target kan. Ya seperti ini V-shape naik dari 1 bulan yang lalu ya, belum ada swing low, itu naik terus, koreksi dikit naik, koreksi dikit naik. Jadi ya masih bisa lah Bapak Ibu trading juga di kondisi ISG all time high. Seperti hari ini Borneo Trader itu dapat di BBTN. Terus Adro seperti history Instagram saya itu ya, pas Adronya koreksi ke 3.600 3.580 saya suruh entry siap, bahkan saya bilang itu sebelum dia koreksi ya, saya bilang siap-siap entry buy on support dan target saya nggak jauh 3.740 3.800 ya, dikasih 45% lumayan. Tapi karena masih bagus ya saya masih hot, lihat besok lagi. Itu aja untuk ISG saat ini masih bisa naik, masih bisa, mungkin gak sih ke 8.000, kemungkinan sih berat ya, tapi tahun ini 8.000 nggak, tetap ada potensi 8.000 ya. Kita lihat aja ke depan. Ya mudah-mudahan besok lusa tuh masih naik atau sideways. Ini kan belum ada dia indikasi sideways. Masih nanjak nih, terus higher high, higher low. Jadi kita lihat 3 hari ke depan lah ya. Kemana arahnya kemungkinan besar ya akan 7.000, uji 7.900. Setelah itu mungkin sideways, kita lihat update selanjutnya ya. Kita nggak bisa juga menerka-nerka kan. Tapi saat kondisi seperti ini kemungkinan besar mencoba 7.900 besok atau lusa. Dan tetap perlu hati-hati, neckline-nya di 7.700 jebol ya, siap-siap patah tren kalau kondisi seperti ini. Untuk ISG lanjut, saham pertama ada Buka yang ditutup di harga 117 terkoreksi 0,84%. Buka secara teknikal ya lagi sideways. Kalau pandangan saya besok mudah-mudahan nggak dalam turunannya. Pokoknya Bapak Ibu pakai supportnya 115. Turun dari itu. Nggak usah banyak analisa ya. Kalau Bapak Ibu trading jangka pendek loh. Ini disclaimer, trading jangka pendek. Turun di bawah 114 buang aja. Berarti 113 udah pejam mata. Dari harga sekarang ke 117 berarti sekitaran 4%. Ya udah, targetnya kemana kalau jalan? 127. Minimal tuh 125. Kalau jalan 3 hari ke depan atau seminggu ke depan ya. Untuk buka itu aja, ada peluang jalan nggak? Kalau dilihat dia membentuk higher low hari ini walaupun merah, jadi masih ada sinyal, Itu aja untuk buka. Lanjut ada Goto yang cukup signifikan naik hari ini 6,5% ke harga 65. Langsung saja ke teknikannya. Goto bagus, target saya 72 minggu ini, mudah-mudahan sampai ya, apalagi sentimen pemotongan suku bunga. Bahkan Goto kalau di grup YouTube Pro Trader 2 minggu yang lalu sudah saya infokan juga, beli di 452. Kalau di grup update swing trader, grup scalping, grup swing, grup Stockbit dan juga Mirai itu pas live update beli harga atas ya, di 5554 itu beli. Pas di tanggal berapa itu ya, pokoknya minggu kemarin tuh saya bilang antri beli di 5554 dikasih. Dan hari ini profit udah lumayan 10 poin ya, 15%. Jadi kemana arahnya target saya jual sih 63 65 ini, tapi karena masih kuat ya 72 targetkan minggu ini, mudah-mudahan bisa sampai. Itu aja untuk Goto. Kalau ditanya boleh beli nggak sekarang, Bapak Ibu siap nggak stop loss kalau dia jebol gagal bertahan atas 60? Atau siap nggak hot lama? Kalau menurut saya risk
Goto ini sebenarnya kecil. Kalaupun di 50 tuh sebenarnya ya udah di situ-situ aja. Kalau FCA susah sepertinya masuk FCA. Kriteria berapa dia, transaksinya di atas 5 juta setiap hari ya. 5 miliar apa 5 juta ya, itu kriteria berapa. Terus kenaikannya juga nggak terlalu volatil, berarti di kriteria 10 nggak. Terus ekuitasnya negatif nggak Goto? Nggak. Nah ya itu. Ya cuman ya resikonya besar lah, spekulatif, gambling, cacing-cacing naga-naga kalau Bapak Ibu mau hold lebih lama ya. Kita nggak tahu juga gebrakannya seperti apa nanti untuk Goto. Tapi ya tren jangka pendeknya harusnya kemarin tuh beli di 55, 56 atau 52 nih spekulasi. Itu ya untuk Goto tetap pandangan saya sampai cut rate ini ada potensi masih naik. Mudah-mudahan sampai 72. Lebih itu bonus. Lanjut. Ada IMTK yang ditutup di harga 406 terkoreksi 0,97%. Nah, kalau ditanya yang pamer profitnya ada yang gagalnya nggak? Ada yang gagalnya. Nih contohnya IMTK ya, beli di 410 apa 416 tuh ya. Dan ya saya stop loss kemarin pas jebol tuh stop loss. Ternyata di rebound lagi ya, namanya trading ya seperti itu ya. Nah, kondisi seperti ini kalau dilihat mudah-mudahan ya, karena koreksinya volume kecil nih Bapak Ibu perhatikan, MACD mengarah ke atas, perkiraan saya ada buangan. Pokoknya tren jangka pendek ya, nggak usah jebol 400 sudah aman. Kalau dia jebol 400, kalau Bapak Ibu trading jangka pendek buang aja dulu. Berarti 1,5%, 2% udah, nggak perlu nunggu. Kalau Bapak Ibu siap nunggu sampai konfirmasi jebol 390 baru SL, silahkan juga. Swingnya ya ideal, swingnya targetnya kemana, 450 440 untuk IMTK. Kita lihat minggu ini, mudah-mudahan bisa jalan. Kalau dia tembus 420 minggu ini harusnya jalan 1-2 hari ke depan, kita lihat, atau besok. Kalau buying power ada, menarik IMTK. Itu aja untuk IMTK. Lanjut ada SRTG yang ditutup di harga 2.510, menguat 1,61%. SRTG ini juga saya ada beli di 2.500 kemarin, itu spekulasi buy. Jadi saat ini ada doji, mudah-mudahan bisa naik lah 1-2 hari ke depan, kita lihat ya. Mudah-mudahan ada buying power. Hari ini buying powernya nggak ada karena volume juga nggak terlalu kuat. Tadi dia mencoba menembus 2550, gagal, kempes lagi sampai berapa tadi itu, sampai 2470 terus naik. Ya penting kondisi seperti ini ya, SRTG kan udah kelihatan ada indikasi sideways. Pokoknya kalau tiba-tiba turun ya 2400 tuh support yang harus dijaganya. Simple aja seperti itu. Ya untuk SRTG. Kita lihat ke depannya apakah minggu ini ditarik naik lagi atau selesai langsung jebol. Jebol 2400 indikasi udah gagal untuk SRTG. Itu aja. Lanjut. Ada SCMA yang ditutup di harga 122, menguat 0,82%. Langsung saja ke tekniknya. SCMA harusnya besok nih bisa ada potensi rebound. Supportnya Bapak Ibu pakai tetap 118, 119 saja. Kalau dia membentuk low baru udah tinggalin aja. Dari harga sekarang kalau ke 117 stop loss 5 poin, sekitar berapa tuh? 4% apa ya? Ya 4% ideal lah. Kalau sampai 132 kan menarik tuh profitnya. Coba hitung risk rewardnya. Tapi ini disclaimer ya, ini di support dan mulai sideways. Kita lihat mampu nggak? Ya 4% cut loss dengan reward minimal 6%. Ya ideal lah. Mudah-mudahan jalan ya. Kita lihat dulu time frame weekly-nya minggu lalu. Minggu lalu doji. Belum sih, belum ada perlawanan. Kita lihat minggu ini. Menarik nih kalau dia bisa jalan. Besok kalau rebound harusnya serius rebound. SCMA. Lanjut. Ada WIRG yang ditutup di harga 88, terkoreksi 3,29%. WIRG ya harus rebound juga, nggak boleh turun di bawah berapa nih. Ini saya gambar ulang aja nih, pakai supportnya berapa, 85 udah to neckline. Kalau jebol gagal saat ini ya, nah pakai jangan deh 84 aja, 84 85 itu support. Kalau jebol gagal, kenapa? Nih Bapak Ibu perhatikan, ini ada trendline downtrend. Trendline downtrend ini bisa aja dia nanti tiba-tiba kalau dia jebol 84 85 tuh dia retestnya 7980. Bapak Ibu siap nggak bertahan? Kalau siap silahkan, karena kalau kondisi seperti ini tetap Bapak Ibu support kuatnya itu ada di 78. Support minor 8. Tinggal bagaimana. Kalau dilihat WIRG kemana? Mestinya sideways. Kenapa berani bilang ini ada sinyal sideways? Karena dia sudah turun dalam. Lihat Bapak Ibu, dia turun dari all time high-nya di 2022, berarti 2 tahun yang lalu sudah turun.
95%. Ya, masa sih nggak ada bangkit-bangkit? Masa sih nggak digoreng sama market makernya, sama bandarnya di tahun ini? 3 bulan ke depan kita lihat WIRG tembus 90 nantinya menarik ya. Pokoknya support kuat, Bapak Ibu bisa pakai WIRG itu 78. Itu aja. Lanjut. Sliss yang ditutup di harga 59 menguat 3,5%. Sliss, waduh, dia sempat rebound juga tapi kena profit taking lagi ya. Lumayan loh. Kalau Bapak Ibu minggu lu kemarin tuh beli di tutupan 57, dia hari ini high-nya di 64, ya 63 ke 57. Hampir 10% dapat ya. Bisa profit taking. Kemana arahnya? Tetap ke atas. Kalau pandangan saya tetap ke atas, kenapa? Karena Bapak Ibu perhatikan pola pergerakan sliss ini, ekornya selalu panjang dari atas tapi tetap naik. Kondisi sekarang Bapak Ibu pakainya berapa? Tetap 55. Kalau Bapak Ibu ada kebeli nyangkut di 60, 64, 63, pakai pertimbangan stop loss. Tapi ini disclaimer, kalau nggak pakai stop loss juga silakan. 55 itu support yang harus dijaga. Kemana arahnya? Kemungkinan besar kalau besok tembus 60 lagi bisa serius naik ya. Targetnya 68 minimal. Dan ya ada potensi uptrend nggak? Ya pasti ada potensi uptrend. Tinggal tunggu waktu lah. Mudah-mudahan. Tapi sliss ini sering crossing barang ya. Saya nggak perhatikan bid offernya bagaimana transaksinya tadi karena memperhatikan saham lain. Tapi biasanya dulu crossing barang. Tapi kelihatannya saat ini menarik ya. Sliss menarik, bisa diperhatikan lah. 3 bulan ke depan sampai akhir tahun. Tapi ini kembali lagi disclaimer, ini saham high risk. Sliss. Lanjut. Ada MPPA yang ditutup di harga 51 sama harga penutupan hari sebelumnya. MPPA tunggu di atas 5556 baru menarik kuda. Kalau Bapak Ibu berani menahan sekarang nunggu lama silakan. Tapi pandangan saya kemungkinan 3 bulan ke depan tetap mengangkat MPPA ya. Cuman ya saya lebih memilih nunggu di atas. Lebih ada sinyal daripada spekulasi buy di harga 51 tiba-tiba lengket di 50. Belum tahu kapan bangunnya. Itu terlalu beresiko menurut saya walaupun risknya cuman 2%. Ya lebih baik saya tunggu dia di atas. Kalau memang serius naik ya harusnya lewat kan 5556. Itu aja logika berpikirnya ya. Tergantung Bapak Ibu kalau siap sekarang ya risknya memang kecil. Tapi kalau lengket bisa lama. MPPA. Lanjut, MLPL yang ditutup di harga 83 menguat 1,21%. MLPL yang penting tren jangka pendeknya nggak jebol 80. Jebol udah swing low-nya tuh bisa di 70 atau maksimal 60. Trennya bagus nggak? Harusnya sih bagus. MLPL ini sudah mematahkan tren downtrend kan. Ada aja nanti ceritanya ya. Kita lihat nanti. Cuman ya daripada nunggu lama ya mending stop loss ya. Tapi itu menurut saya. Tapi kalau Bapak Ibu tetap mau di hold silakan. Cuman resikonya besar. Tahu aja seperti apa pola pergerakannya saham-saham grup Lipo. Ya itu aja untuk MLPL. Gimana untuk besok dan lusa? Harus rebound. Kalau mau jalan besok dan lusa harus ngangkat. Langsung ngangkat. Tembus 85 besok harusnya serius naik. Targetnya 95-100. Minggu ini kalau jalan. MLPL. Lanjut. Ada Bovin yang ditutup di harga 1400. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bovin yang ditutup di harga 1045 menguat 3,98%. Bovin saat ini bagus ya. Perkiraan saya dibuang ternyata ditarik naik. Kalau ditarik naik seperti ini ya ada peluang uji 1100. Kita lihat di 1100 tuh. Kemungkinan besar sih susah ditembus. Tetap akan kepentok ya, cuan bungkus lah Bapak Ibu kalau dapat di harga sekarang. Kalau bisa naik ke 1100 tuh kalau mau pasang price stop atau cuan bungkus ya. Untuk Bovin supportnya saat ini masih sama 1990. Lanjut DMMX yang ditutup di harga 126 menguat 0,8%. Langsung saja ke teknikalnya. DMMX besok jalan harusnya nih ya. Peluang besar sih jalan besok. Gimana kalau jalan nih 135 minimal. Disclaimer ya 135-140. Tapi ya itu lihat karakternya ini saham mestinya dipantengin atau dipasang auto stop loss, auto profit aja langsung. Ya karena ekor bisa panjang. Tapi tetap besok potensi jalan di MMX. Lanjut saham terakhir ada RAM yang ditutup di harga 520 terkoreksi 10,3%. Waduh. Ini ya kalau ada yang beli di 600-620 aduh nyangkut lagi ya. Nih market yang seperti ini nih kadang saham yang ganggu psikologis yang seperti ini berharap naik terus tinggi malah dibantai turun.
tutup opennya juga gap down. Jadi gimana nih untuk RAM? Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang nyangkut 13% atau 16% atau jelek-jeleknya beli minggu kemarin di penutupan itu berarti floating loss 10% saat ini. Ya, mesti sabar. Kalau menurut saya masih bisa bangkit. RAM masih bisa bangkit. Paling nggak sideways. Kita lihat lah. Resistennya ya 550, 570 itulah. Supportnya 500. Kita lihat 500, 490. Nah 490 itu. Ya coba. Saya mau coba entry. Kalau besok ada menarik. Bisa entry. Saya mau entry juga di bawah buy on support. Buy on weakness di area 500, 490. Kalau jebol 490 ya saya buang. Kita lihat besok ya. Kalau ada koreksi. Kemungkinan koreksi nggak besok. Bisa ada koreksi tapi ya itu. Mudah-mudahan tetap habis tuh rebound. Ya kita lihat reboundnya ke berapa. Tapi yang pastinya banyak scalper di situ. Yang con-con bungkus ya. Kalau dikasih 3%, 5% ya bisa dibungkus mereka juga. Kita lihat aja besok. Untuk RAM. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.